Galatia 5 ayat ke-22 sampai ke-23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Rasul Paulus menjelaskan tentang apa itu buah roh. Mungkin beberapa dari kita mengira bahwa buah roh ada 9 buah. Padahal Paulus menulis kata buah dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Artinya, satu buah Roh Kudus ada berisi 9 rasa. Seperti ketika kita makan sebuah apel dan dalam satu gigitan ada rasa manis, kecut, berair, dan juga renyah. Sama halnya buah Roh Kudus, yaitu satu buah tunggal yang dapat dirasakan ke-9 rasanya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita tidak perlu lagi membeda-bedakan ke-9 buah Roh Kudus atau membuat tingkatan dari tiap-tiap rasanya. Karena ke-9 rasa buah Roh Kudus tadi saling berkaitan satu sama lain dan menjadi satu buah kesatuan yang dapat dirasakan perbedaannya. Kata buah Roh Kudus ini merujuk pada kata buah sulung, seperti dalam Wahyu 1 ayat ke-4 sampai ke-5 atau 1 Korintus 15 ayat ke-20, yaitu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan kata lain, buah Roh Kudus adalah cerminan dari Kristus yang diam di dalam diri orang percaya. Tidak heran jika setiap hari kasih Yesus semakin nyata di dalam diri orang percaya dan orang lain dapat merasakan melalui buah Roh Kudus yang dihasilkan orang percaya. Lalu, seperti apa saja rasa buah Roh Kudus itu? Mari kita mencicipinya. Yang pertama adalah kasih. Kasih memiliki cakupan yang luas seperti tertulis di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke-8. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kasih-Nya sebagai seorang sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih sahabat yang memberikan nyawanya. Bahkan, seluruh hukum Taurat tergantung di dalam hukum kasih. Jadi tidak heran jika kasih adalah buah Roh Kudus yang paling mudah diidentifikasi dari orang Kristen. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang meluap-luap karena hubungan pribadi dengan Allah. Sukacita orang Kristen adalah sukacita yang tak terkira karena Kristus telah menebus kita, sehingga tidak ada lagi sukacita yang melampaui sukacita orang yang telah diselamatkan. Jadi, jangan heran jika orang Kristen tetap bisa bersukacita bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah lawan kata perselisihan atau keadaan tenang, aman, tentram, kondisi yang memelihara kita tetap dalam keadaan bahagia. Ketidakpastian ekonomi, peperangan, dan kejahatan tidak pernah selesai. Tapi orang Kristen tidak serupa dengan dunia, karena orang Kristen sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Jadi, apapun yang terjadi di dunia, rasa aman dan damai akan selalu ada di hati orang Kristen. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran artinya ketahanan menghadapi cobaan, tenang, tidak terburu nafsu, tidak tergesa-gesa, dan tekun. Kristus membuktikan bahwa Dia telah bangkit, sehingga orang Kristen hidup oleh pengharapan. Karena itu, setiap orang Kristen pasti sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan pencobaan, karena Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan di garis akhir kehidupan kita di bumi. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan artinya kemudahan dalam memberi kebaikan kepada orang lain, mudah membantu, mudah memberi, mudah menolong, mudah tersenyum atau ramah. Darah Kristus tak bernilai harganya, tapi diberikan cuma-cuma bagi orang yang percaya padanya. Karena orang Kristen telah menerima hadiah yang tak ternilai harganya ini, sehingga orang Kristen menunjukkan buah murah hati seperti Bapa yang murah hati kepada kita. Yang keenam, kebaikan. Kebaikan artinya ketulusan seseorang supaya menguntungkan orang lain. Kebaikan tidak bisa dipisahkan dengan kemurahan alias satu paket. Orang dunia saja tahu pemberian yang baik dan yang jahat. Terlebih Bapa di surga yang tidak akan memberi batu pada anaknya yang meminta roti. Karena orang Kristen sebagai anak Allah sudah mengecap kebaikan Allah, maka orang Kristen pasti akan menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan artinya menaruh keyakinan, mempercayai, dan mentaati. Kesetiaan adalah buah dari iman yang benar. Orang Kristen tidak percaya karena melihat.
Tapi orang Kristen percaya karena Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia bangkit dan hidup. Inilah iman orang Kristen. Sehingga orang Kristen tahu kepada siapa harus bersandar dan setia sampai akhir. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan bisa diartikan tidak tergesa-gesa dan marah terhadap segala sesuatu, tapi memberikan respon yang tepat di saat yang tepat. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, tapi juga adil. Ia bertindak di waktu yang tepat. Dia Allah yang lemah lembut, sehingga kita tidak perlu takut datang kepadanya. Maka, kita orang percaya juga harus lemah lembut kepada orang lain, supaya orang lain tidak takut datang kepada kita. Yang kesembilan, penguasaan diri. Penguasaan diri artinya memiliki otoritas atas segala yang dilakukan diri sendiri. Roh Kudus ada dalam setiap orang percaya yang berfungsi sebagai penuntun, penolong, dan penghibur. Artinya, Roh Kudus membuat seseorang sadar secara penuh apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh orang percaya, sehingga orang Kristen tidak mudah mengikuti arus dunia. 9 karakter ini ada di dalam satu buah, yaitu buah Roh Kudus, yang pastinya akan nampak pada setiap pengikut Kristus. Inilah alasan mengapa buah Roh Kudus adalah satu kesatuan, 9 rasa dalam satu buah, saling bertumpang tindih satu sama lainnya. Ciri khas karakter orang percaya, karena berasal dari buah sulung yang adalah Yesus Kristus. Karena barang siapa mengikut Kristus, hidupnya sudah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus. Setiap hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Galatia 5 ayat ke-24 berkata, siapa saja yang menjadi milik Kristus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.